Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke. Nah, adik-adik, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Para ketua kelas dipersilakan. Teman-teman, sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi semua penjelasan baik secara lisan maupun tampilan cepat diresapi kita semua. Amin. Oke, adik-adik, sebelum mulai Pak Guru tanya dulu sama sekretaris panitia, apakah hari ini hadir semua? Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Nah, lanjut. Adik-adik, apakah pembelajaran kali ini kalian sudah siap tidak? Siap. Karena bisa mengikuti pelajaran apapun itu harus siap dulu. Kalau kita tidak siap, nanti fokusnya pasti hilang kemana-mana. Oke, lanjut. Pak Guru mau tanya dulu. Apakah masih ada di antara kalian yang betul-betul masih mengingat pelajaran yang kemarin? Ada ya? Pelajaran mengenai apa itu? Keran, tokoh, perumus, undang-undang. Itu ada di semester ganjil bab 3. Oke? Sekarang kita masuk di bab 4. Oke? Nah, kemarin kita belajar mengenai peran tokoh perumus undang-undang. Nah, salah satu atau salah dua orang yang merumus undang-undang siapa? Insinyur Soekarno dan Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, ya perlu Pak Guru mau sampaikan ini sebagai motivasi bahwa Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Seperti yang kita pelajari kemarin, kita membahas mengenai peran tokoh perumus. Kita tidak langsung mereka adalah pahlawan. Oke? Saya ulangi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, tugas kita sebagai peserta didik, bagaimana cara kita menghargai jasa para pahlawannya? Salah satunya dengan mempunyai jiwa nasionalisme, oke? Dan jiwa patriotisme. Nah, itu wajib, ya, itu wajib harus ada di setiap peserta didik. Oke, itu sebagai insya Allah motivasi bahwa kalian betul-betul apapun tujuan kalian harus punya jiwa nasionalisme. Oke, lanjut. Tolong perhatikan dulu gambar yang ada di depan. Pak Guru mau tanya dulu. Ini pakaian apa? Pakai pakaian? Ada. Bentar. Yang tadi. Nah, kalau ini apa? Kalau ini
agama yang ada di Gorontalo? Setahu kalian? Agama Islam, Kristen. Cuma itu. Hindu ada? Oke, Hindu ada di kampung sebelah. Tapi untuk Buddha, setahu saya itu belum ada. Tapi kalau Hindu ada. Ada teman saya yang Hindu. Kalau Buddha belum ada. Oke. Nah, lanjut lagi. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini mungkin lebih jelas lagi. Ini lebih jelas. Tidak mungkin kita tidak tahu keberagaman orang-orang yang memakai pakaian agama ya, atau pakaian religius. Nah, gambar-gambar yang saya tampilkan di depan kalian secara tidak langsung bahwa hari ini kita akan belajar mengenai perbedaan-perbedaan tadi, yakni faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Penyebab, aku mau tanya begini, di Gorontalo kan tidak mungkin Islam datang begitu saja, paham ya? Begitu juga dengan Kristen, tidak mungkin datang begitu saja. Bin Salabin langsung ada orang Kristen, tidak mungkin. Begitu juga dengan orang Hindu, tidak mungkin langsung ada tempat ibadahnya. Pasti ada penyebab di semua itu dia. Oke? Tidak usah jauh-jauh. Di dalam kelas saja. Saya yakin dan percaya kalian punya desa pasti berbeda-beda. Oke? Dan bertetangga-tetangga. Dan kalian punya tempat tinggal yang berbeda-beda. Kalian bersatu di dalam sekolah. Tidak melihat dia orang mana. Yang dia lihat adalah pakaiannya sama. SMP 1 dinamika. Oke? Kembali lagi ke judul tadi. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, adik-adik, sekarang Pak Guru akan perlihatkan video di mana video ini mengenai materi kenapa Indonesia itu secara umum, kenapa Indonesia itu ada berbagai macam agama, ada berbagai macam apa tadi? Tarian, pakaian adat, makanan termasuk. Ternyata di balik semua itu ada penyebabnya, bukan bin salabil atau asal jadi. Sekarang kita lihat ya. Oke. Keberagaman masyarakat Indonesia. Saya mohon semuanya menyimak ya. Jangan sampai sebentar ada pertanyaan tidak bisa jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pelajar, bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu jadi kebanggaan untuk kalian dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Siti Hasanah dalam pembahasan materi pembelajaran PPKN kelas 3. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. Jumpa kembali dengan saya Siti Hasanah dalam pembahasan materi pembelajaran selesai. Nah, pada awal semester 2 kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 4 keberagaman suku, agama, ras, dan keberagaman antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa buka buku PPKN kalian pada halaman 80. Kita mulai saja ya. Materi bagian A, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama kita akan bahas adalah bagian 1.
yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum kita membahas materi pada bab kali ini, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah arti dari keberagaman itu sendiri. Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dalam bab ini meliputi perbedaan suku bangsa, perbedaan ras, perbedaan agama atau keyakinan, dan perbedaan antar golongan masyarakat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman perlu kita sadari bahwa keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi kekayaan serta keindahan yang perlu tetap kita lestarikan. Seperti yang tergambarkan pada gambar 4.1, di mana terlihat sikap toleran terhadap keberagaman adat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat menjadi sebuah tantangan. Lewat komunikasi yang baik, kita harus selalu berupaya meningkatkan kerukunan antara suku yang berbeda, agama yang berbeda, dan kelompok sosial yang berbeda. Untuk kita melalui dialog dan bekerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan atau kesederajatan, toleransi, dan saling menghargai. Keberagaman Indonesia tidak memiliki banyak keberagaman negara secara umum. Keberagaman masyarakat Indonesia disebut hal-hal sebagai bagian serta strategis budaya Indonesia. Letak negara Indonesia yang strategis yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi wilayah jalur perdagangan internasional. Lalu lintas jalur perdagangan internasional tersebut tidak hanya membawa komunitas dagang, namun juga berpengaruh pada kebudayaan Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia dan menyebabkan pembentukan ras, agama, dan bahasa. Faktor penyebab keberagaman bagian B adalah kondisi budaya yang kuat. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini yang menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang satu dengan pulau yang lain. Setiap masyarakat diketuakan mengembangkan diri masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan hubungan masing-masing. Hal ini yang mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta dengan laki-laki dan perempuan. Faktor penyebab keberagaman bagian C adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti di daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut. Selain itu juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, serta hewan yang hidup di sekitarnya mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat terlihat pada
menjual masyarakat. Kemudian kita berlanjut kepada faktor penyebab keberagaman bagian, yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini dapat membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat yang lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang berbeda. Sebaliknya, jika sarana yang terbatas tidak dapat menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk dapat mengembangkan budaya dan adat istiadat masyarakat. Kemudian yang terakhir bagian E yang menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing ataupun budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri, yang tidak dapat menerima orang asing ataupun orang-orang yang tidak dikenalnya. Bahkan budaya dan perkembangan teknologi saat ini yang tetap mempertahankan adat istiadat dari warisan nenek moyang. Nah, demikianlah pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan sesuai dengan agama dan kepercayaan. Oke, baik. Itulah materi yang bisa dilihat melalui video. Awas, ntar kalau ada yang menyimak pasti bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Oke, seperti jadi saya tadi. Oke, lanjut. Nah, adik-adik, kita akan melihat selanjutnya. Oke, kita lihat. Selanjutnya kita akan melihat apa sih sebenarnya manfaat atau tujuan dari pembelajaran kita ini. Ya. Nah, ternyata sebelum kita masuk di manfaat, yang pertama mengenai kompetensi inti, bisa menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menjunjung perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta jangkauan pergaulan dan keberagaman. Oke, lanjut di tujuan daripada pembelajaran ini. Nah, tujuan daripada pembelajaran ini, jadi kalian nantinya bisa mendeskripsikan. Oke, kalian bisa mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, bisa menganalisis. Kalian bisa mengetahui apakah yang menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menelaah, menelaah keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, menyajikan hasil keberagaman suku, agama dan ras antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menyajikannya maksudnya dengan ada presentasi. Oke, nah itulah tujuan daripada kalian melihat materi tadi. Tujuan kalian itu akan mendapatkan beberapa pengetahuan. Oh, ternyata keberagaman begini faktor-faktor penyebabnya. Oke, maka dari itu Pak Guru akan memberikan RKPD buat kalian. Karena ini saya sudah bagi kelompok, 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 lembar kerja peserta didik. Nah, nantinya ini akan kalian diskusikan
saya bebaskan kalian mencari referensi atau jawabannya di HP atau di buku bisa juga. Ya, tapi utamakan diskusi juga. Paham ya? Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, silakan kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Baca dulu materinya, ya. Baca dulu materinya. Terus ada nama-nama anggota kelompok yang harus kalian isi di situ. Harus kalian isi. Dan setelah itu ada soal di situ. Oke. Silakan kerjakan. Saya beri waktu 20 menit dari sekarang. Ya. 20 menit dari sekarang. Setelah itu jangan lupa setelah mempresentasikan masing-masing kalian akan langsung ke kesimpulannya. Contohnya kelompok 1 setelah mempresentasikan langsung pada kesimpulannya. Oke, buat masing-masing. Paham ya? Begitu juga kelompok 2 setelah mempresentasikan langsung kesimpulan. Kesimpulannya kalian kerjakan masing-masing. Oke, mulai dari sekarang. Oke, diskusi ya. Itu supaya adil 3 orang aja bisa bebas. Tapi kalau mau sama-sama kelompok 2 silakan lihat di video jauh-jauhin apa. Jangan lupa sebentar ada generatornya. Nanti ada yang mempresentasikan, ada yang diskusi. Sudah selesai. Satu orang akan jadi satu. Apabila ada yang tidak aktif di sini, nanti kalau tulis nama kelompoknya, tulis kalau ada yang tidak kerjasama, belum tidak kerjasama. Tapi saya yakin semua kerjasama. Oke. Nomor 2 sudah. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan ya. Jangan lupa moderator ada, terus yang mempresentasikan dan yang membuat kesimpulan. Semuanya aktif diskusi. Kelompok 4 diskusi. Cari siapa yang sebentar yang menjadi moderator, siapa yang mempresentasikan dan siapa yang berikan kesimpulannya. Kerja dari sekarang. Kesimpulan dari apa yang kalian pelajari barusan. Oke, saya pikir semuanya bisa. Oke, 20 menit. Sekarang 15 menit lagi.
Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, tidak apa-apa ditanyakan. Semuanya aktif diskusi. Tolong jangan cuma satu orang yang aktif, yang lain juga minta komentarnya. Kira-kira nomor 1 itu bagaimana? Ya, diam itu tidak menyelesaikan masalah. Oke. Ada kesulitan? Nomor 2, dah.
Oke, perhatikan nomor 1, Mbak. Jadi kalian menjawab apa-apa keberagaman yang ada di Indonesia. Oke. Yang kedua, apa-apa faktor itu yang menyebabkan keberagaman itu seperti suku. Yang ketiga, kalian menjelaskan lebih detail keberagaman suku itu apa yang terjadi, kenapa sampai ada suku itu. Paham ya? Kalau nomor 2 itu secara umum, nomor 3 itu secara khusus. Oke, silakan. Jangan lupa kesimpulannya juga. Oke, 15 atau sekitar tidak sampai 15 menit lagi. Waktu terus berjalan. Adakah kelompok yang sudah selesai? Belum? Oke, masih ada waktu. Oke, 10 menit lagi. Sepuluh menit lagi. Laki-laki jangan kalah dengan perempuan. Ya, kerjasamanya wajib. Jadi nomor 3 itu sukunya apa yang terjadi, kenapa sampai ada suku itu di Indonesia, agama, ras gitu. Makanya Pak Guru silakan kalian menggunakan media OT membantu untuk mempermudah mencari jawaban.
cuma 2 baris. Oke, 7 menit lagi. 7 menit lagi. Setelah itu kita akan mempresentasikan. Ya, tanya. Kesimpulan ditulis sebelum. Oke, laki-laki sudah. Lagi berapa nomor? Yang lain bantu. Di sini ada bahan ajar, silakan cari. Di sini ada juga jawaban sebenarnya juga ada di situ. Kalau kalian perhatikan, dia tinggal dibaca-baca. Kenapa harus ada suku Indonesia? Kenapa Indonesia itu ada agama? Kenapa di Indonesia itu banyak budaya? Oke, Indonesia itu kan cuma bahasa Gorontalo, tapi banyak bahasa apa-apa. Gorontalo apalagi? Bahasa apa? Seluruh Indonesia itu. Nah, Jawa betul bahasa apa lagi? Hah? Sunda, Bugis, bahasa daerah. Pokoknya setiap daerah itu punya bahasa masing-masing. Nah, apa sampai bahasa? Di pejabat sebenarnya tidak juga di tinggal siapa yang baca dia. Kelompok 3 sudah sampai di mana? Nomor? Oh sudah. Oke. Kesimpulan belum. Belakangnya. Jadi simpulkan apa yang kita jual itu. Oke, 5 menit lagi. Dipercepat ya. 5 menit lagi. Kelompok 1 sudah?
3 menit lagi. 3 menit lagi. Mulai dari kelompok 1 ya, mempresentasikan. Kelompok 1 mana moderatornya? Oke, ada ya. Yang mempresentasikan mana? Yang memberikan kesimpulan. Oke. Kelompok 2. Mana yang moderator? Yang mempresentasi kesimpulan. Oke, thank you. Kelompok 3. Mana moderator? Ayo, silakan tunjuk siapa di antara kalian. Oke. Terus yang membaca atau mempresentasi? Oke. Terus kesimpulan. Oke. Kelompok 4. Mana moderator? Oke, yang presentasi. Presentasi. Oke, kesimpulan. Oke. Kesimpulan harus yang lain. Makanya kesimpulannya itu ditulis. Ya, ditulis. Oke, 1 menit lagi. Setelah itu kita masuk di diskusi. Presentasi. Oke. Halo. Hai. Halo. Hai. Lagi. Halo. Hai. Saya pakai dia dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tahu kan? Ya. Selamat pagi 1 kali tepuk. Selamat siang 2 kali tepuk. Selamat sore berapa kali? 3. Selamat malam berapa kali? Tidak ditepuk. Oke, mau tes dulu. Konsentrasi. Konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Ada yang tidak tangan kan? Nah, itu artinya kita butuh konsentrasi. Baik. Adik-adik, sebelum kita diskusi, ya, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Ya, semuanya berdiri. Baik, sama-sama kita menyanyi dulu ya. Kita suara dulu supaya jiwa nasionalisme atau patriotisme muncul dalam diri kita. Oke? Nah, sama-sama menyanyi 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Oke. Oke, silakan duduk. Ya, adik-adik, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari kelompok 1. Ya, apakah yang mereka jawab di tugas di LKP itu dia? Semuanya menyimak ya. Kepada
1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang akan disampaikan oleh teman saya. Masyarakat keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman agama, keberagaman masyarakat, keberagaman suku, kebudayaan atau budaya, keberagaman ras, golongan atau kelompok etnis, keberagaman kepentingan, keberagaman kepercayaan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara yang terbentuk kepulauan, perbedaan kondisi alam, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, keadaan transportasi dan komunikasi. Sebelumnya, Oke, sekarang kesimpulan. Siapa yang memberikan kesimpulan? Oke, silakan. kesimpulan yang kami dapat adalah kami dapat mengetahui tentang keberagaman masyarakat Indonesia yang mengenai adat, agama, suku, dan ras yang ada di Indonesia. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, luar biasa jawaban dan kesimpulannya. Ya, sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Nisa. Saya selaku moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rahmawati Moduto. Kepada Rahmawati dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada poin pertama yaitu tuliskan macam-macam keberagaman masyarakat Indonesia. Contohnya keberagaman agama, adat istiadat, keberagaman suku, kebudayaan atau budaya, dan keberagaman ras. Pada poin kedua, tuliskan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu letak strategis, kondisi negara yang berbentuk kepulauan, kondisi alam, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, dan serta keadaan transportasi dan komunikasi. Pada poin ketiga, tuliskan penyebab terbentuknya keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu suku selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Agama tidak mengganggu umat agama lain yang sedang melakukan ibadah. Ketiga, ras, yaitu klarifikasi manusia berdasarkan ciri fisik atau fenotipe dan asal-usul geografisnya. Faktornya yaitu kedatangan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Terima kasih, itulah hasil diskusi dari kami. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Akan saya arahkan kepada Seina Hernanda. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan dari itu Indonesia memiliki keragaman ras, budaya, adat istiadat, agama, dan beberapa daerah. Negeri ini semua kepercayaan lokal daerah, tidak ada kepercayaan yang dianut oleh orang pada zaman dahulu. Sekian. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, luar biasa. Saya ingatkan sekali lagi, volume suara harus tetap normal. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu keras. Ya, cuma kalau kamu merasa volume suaramu pelan, harus diperkeras supaya jelas, supaya kelompok yang lain juga bisa mendengarkan dengan jelas. Oke, lanjut di kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmi dari kelompok 3. Saya akan membacakan presentasi
mempresentasikan presentasikan hasil diskusi kami. diskusi kami. Nomor 1, tuliskan macam-macam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman agama perlu diketahui Indonesia. Alat istiadat keberagaman masyarakat di Indonesia membentuk adat istiadat. Keberagaman suku, kebudayaan atau budaya, keberagaman ras, strategis wilayah Indonesia, kondisi negara, kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, dan tentang geografis kondisi Indonesia merupakan negara bersatuan yang memiliki pulau. Kondisi iklim dan alam berbeda. Kondisi iklim dan alam antar wilayah di Indonesia berbeda-beda. Pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman juga bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing memiliki ciri yang berbeda. Oke. Selanjutnya. Terima kasih untuk pemaparannya. Selanjutnya, moderator. Selanjutnya. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ayu Syafiqul Bahari. Oke. Kesimpulannya adalah keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Oke, luar biasa. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Ayo sekarang bagian laki-laki. Jangan kalah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawanusi sebagai moderator kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Yusuf. Keberagaman suku, kebudayaan atau budaya, keberagaman ras, keberagaman kepercayaan, keberagaman kepentingan, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, tentang strategis Indonesia, kondisi negara yang memiliki kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan, masih dan komunikasi. Oke. Terima kasih. Selanjutnya lanjut moderator. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Siapa? Mas Oke. Pada Paujan dipersilakan. Kesimpulan dari keberagaman masyarakat Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa dan bahasa serta agama yang menjadikannya suatu bangsa yang multikultural dengan beragam budaya. Integrasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Ya, luar biasa. Alhamdulillah, kelompok 1, 2, 3, dan 4 berjalan dengan baik dan lancar. Ya, itu menandakan bahwa kerjasama kalian itu penting dan ternyata dibuktikan dalam hal pemaparan, dalam hal memberikan kesimpulan. Oke, saya menjelaskan sedikit dulu ya, baru selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Yang pertama, bahwa ternyata faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama apa? Letak strategis wilayah Indonesia. Seperti yang dijelaskan di video materi tadi, bahwa yang pertama itu letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia berada di 2 benua dan 2 Asia.
berada di tengah-tengah. Perlu diketahui kenapa sampai ini ada kaitannya dengan pertanyaan nomor 3. Kenapa sampai ada berbagai macam agama? Kenapa sampai ada berbagai macam suku, ras? Kenapa Indonesia kenapa Indonesia ciri fisiknya tidak sama semua? Kenapa ada yang lain? Nah ternyata awal mula Indonesia mempunyai berbagai macam agama itu perlu adik-adik ketahui bahwa negara Indonesia itu adalah tempat yang strategis dalam hal perdagangan. Jadi perdagangan luar pulau itu menggunakan jalur kapal, jalur laut. Oke, jadi negara-negara yang berada di dua benua atau dua Asia, ya Australia dan benua Asia, baru benua Pasifik, India dan Pasifik, itu mereka melakukan perdagangan pasti melewati namanya Indonesia. Sehingga Indonesia itu strategis sekali. Kenapa sampai ada Islam? Karena biasanya Islam ada di Indonesia itu karena ada orang-orang Timur, ada orang-orang orang-orang Arab. Ya, ada orang Arab, ada orang-orang dari negara-negara Pakistan misalkan, orang-orang itu melakukan perdagangan berlayar sampai Indonesia. Dan akhirnya apa? Mereka bukan hanya berdagang, tapi mereka juga kawin di situ. Dan keturunannya sampai di situ, sampai hari ini. Begitu juga dengan misalkan beras. Oke, ada juga orang-orang yang dari negara-negara dari Afrika misalkan melakukan perdagangan. Mereka bukan hanya berdagang, tapi mereka juga kawin, sehingga muncullah beras. Begitu juga dengan India misalkan. Kenapa sampai ada agama Buddha? Bisa jadi gitu karena India. Baru kenapa sampai ada agama Konghucu? Ya, ternyata itu juga salah satunya penyebab karena ada bangsa dari Cina yang melakukan perdagangan. Jadi sekali lagi, semua ini tidak ada langsung jadi, pasti ada penyebabnya. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Sekarang Pak Guru berikan kesempatan, ya. Pak Guru berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya mengenai materi pelajaran hari ini. Oke, sekarang silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Eko Putri Hasan dari kelompok 2. Saya akan bertanya, apakah keberagaman bisa membuat negara kita lebih maju dan berkembang dari negara lain? Oke. Perhatikan sini, perhatikan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini bukan cuma pertanyaan pribadinya, tapi pertanyaan seluruh, misalnya mewakili beberapa orang yang mungkin masih bingung. Pertanyaannya adalah, apakah keberagaman itu bisa membuat negara Indonesia menjadi maju? Oke. Coba, saya minta kalian berpikir dulu, apakah dengan adanya keberagaman Indonesia itu bisa membuat negara Indonesia maju? Bisa atau tidak? Bisa. Oke, bisa. Yang lain? Bisa ya. Kenapa? Karena dengan adanya keberagaman, maka budaya-budaya Indonesia itu atau ciri khas Indonesia itu semakin dikenal oleh negara-negara lain. Contohnya misalkan apa? Batik misalkan. Negara-negara lain itu ada batik. Indonesia itu pertama sekali memperkenalkan batik. Ya. Nah, lagi budaya-budaya yang lain seperti misalkan makanan misalkan. Setiap daerah punya ciri khas makanan masing-masing. Apalagi budaya misalkan adat. Oke, dan itu menjadi nilai plus bahwa kita punya negara Indonesia khususnya itu ternyata ada nilai plus, punya banyak macam budaya. Kenapa? Karena tadi itu faktor keberagaman, baru negara kepulauan. Indonesia itu banyak pulau. Kita berada di pulau apa ini? Sulawesi. Oke, dan ada banyak pulau kecil lainnya. Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya. Untuk penanya bisa ya? Bisa dipahami kalau dijelaskan ini? Bisa. Kenapa ada saja yang Oke, perhatikan sini. Ini pertanyaan yang menyebabkan orang-orang saling menghina, orang-orang saling menjelek-jelekan, entah itu rasis, entah itu fisik dan lain sebagainya. Oke, pernah lihat di berita orang berkelahi atau perang cuma gara-gara agama? Pernah lihat di berita orang berkelahi cuma gara-gara beda pandangan?
Contohnya dosa jauh-jauh yang baru-baru ini Piala Dunia. Ada orang yang pendukung A dan pendukung B. Karena pendukung A kalah, pendukung B menang, akhirnya apa? Saling menjatuhkan, akhirnya konflik. Pernah lihat di video apa? Nah, kira-kira apa yang ditanyakan tadi? Taunya tadi? Kalau memang keberagaman itu baik, kenapa sampai ada apa? Konflik, sampai ada masalah. Nah, jawabannya adalah orang-orang yang melakukan konflik, orang-orang yang saling menghina itu, contohnya misalkan saya misalkan orang kaya, contohnya ini keragaman ekonomi, ya kan? Kamu miskin, saya hina-hina, kamu terhina tidak? Otomatis ketika kamu terhina akan biasanya kalau kamu tidak terima akan menjadi konflik, menjadi masalah. Oke, kenapa sampai jadi konflik itu? Karena orang tersebut tidak memahami pentingnya keberagaman. Justru dengan keberagaman kita menjadi satu. Oke, menjadi satu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda tapi satu. Apa yang beda? Suku, agama, ras. Itu jawaban dari saya. Oke, bisa diterima? Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya. Siapa? Ada? Oke, silakan. Apakah dampak positif dan negatif dari keberagaman? Oke, dampak positif dan negatif. Ada yang bisa jawab? Dari keberagaman. Positifnya yaitu Indonesia semakin terkenal, banyak macam budaya, ya. Negatifnya ketika orang tidak memahami keberagaman itu, ketika tidak bisa mempertahankan orang punya budaya. Contohnya misalkan baru-baru ini ada negara tetangga yang mengklaim kalau misalkan budaya kalau tidak salah itu pakaian, ya itu diklaim bahwa punya mereka, padahal sebenarnya kalau diselidiki itu punya Indonesia. Itu dampak negatifnya. Dampak negatif kalau kita tidak bisa mempertahankan nilai-nilai keberagaman itu dia. Paham ya? Ya. Oke, sampai sini. Ada lagi yang mau bertanya? Paham kira-kira? Ya. Oke, lanjut. Pak Guru pikir sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini, ya, terima kasih atas partisipasi kalian dalam hal ini. Belajar dan bisa menyimak, bisa mempresentasikan diskusi dan seterusnya. Ya, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini, kita tutup dengan doa dulu. Oke, berdoa masih sama dipimpin oleh para ketua kelas dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih saya ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi